Bapa terkasih, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu pada ibadah kami, mulai dari awal hingga pada saat ini Kau masih menyampaikan. Sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran, untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Layakkan hamba untuk datang. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara terkasih. Shalom. Kalau kita masih di momen tahun baru ya, masih tanggal 7. Baru 1 minggu tahun baru. Tapi meskipun tahun baru hari-hari berlalu, baiklah sukacita kita tidak berlalu seperti hari-hari tersebut. Tapi sukacita kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Apalagi kita di tempat yang notabene atau mayoritas di luar dari kita ya. Maksudnya kita dikelilingi oleh mereka-mereka yang maksudnya bukan pengikut Kristus, tapi percaya atau tidaknya dengan Kristus kita tidak tahu, tapi yang kita tahu hanya itu saja. Banyak di luar sana kita dengar, mungkin apalagi kita lihat televisi, kita lihat media sosial, banyak perkataan-perkataan yang tidak baik kita dengar mengenai kita yang mengiringi Yesus dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang kuat imannya, yang teguh, bahkan yang memahami firman itu, dan bahkan kita dapat memperkatakannya hari lepas hari. Itu seperti menjadi beban berat dalam kehidupan mereka, atau kayaknya ini susah deh. Jadi kita harus semakin kuat nih, harus semakin kuat ngomong-ngomongin mereka gitu. Itu banyak kita dengar di luar sana. Pasti kita sudah pernah mendengar semua ya, apalagi media sosial saat ini, bahkan dunia, khususnya kita di Indonesia, banyak pertentangan mengenai agama. Bahkan sesama kita pun masih sering saling membicarakan. Maksudnya bukan di luar kita, bahkan sesama kita pun sering membicarakan, apalagi dengan denominasi yang berbeda-beda, itu seringkali jadi pembicaraan. Tapi apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen? Sebagai seorang Kristen kita harus menjadi teladan, terutama dalam perkataan kita. Jadi sesuai dengan tema kita pada saat pagi hari ini, yaitu menjadi teladan dalam perkataan. Banyak kita dengar di luar sana perkataan yang tidak baik tentang kita, atau kita masuk ke lebih mengerucut ya, lebih ke khusus perkataan dari teman kita tentang kita, pribadi kita. Kadang kita ini serba salah jadi manusia ya. Kita jadi baik salah, jadi jahat salah, tapi jadi setengah-setengah juga nggak boleh gitu loh. Dan jadi buruk juga nggak boleh. Jadi kita harus tetap menjadi yang baik. Meskipun banyak perkataan yang masuk itu tidak baik kepada kita, tapi sebenarnya perkataan itu tergantung kita, bagaimana kita menyikapi setiap perkataan yang kita terima atau kita dengar. Jadi ayat kita pada saat pagi hari ini yaitu terambil dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Mari kita membuka sama-sama di dalam Titus 2 ayat yang ke-7. Sudah mendapatkannya? Katakan amin. Amin. Jika sudah mendapatkannya, kita membacakannya bersama-sama.
Titus 2 ayat yang ke-7, 2, 3 ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amen. Jadi Titus 2 ayat 7 ini membicarakan tentang bagaimana keteladanan kita untuk berbuat baik. Jadi kalau berbicara teladan, oke, slide berikutnya. Berbicara teladan, menurut kamus, menjadi teladan itu memiliki arti baik untuk ditiru. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh dalam perkataannya, perbuatannya, sifat dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa diteladani dari orang. Nah, berbicara teladan, ketika kita kecil, ketika kita bayi, maksudnya ketika kita mungkin belum bisa berbicara, kita baru bisa mungkin ngemut tangan ya, itu kebiasaan kita waktu kecil. Berbicara teladan, dari kecil juga kita sudah punya teladan, yaitu kedua orang tua kita. Seringkali kita anak-anak pada masa di balita, bayi, mereka mengikuti kebiasaan orang tuanya. Seperti biasanya misalnya orang ayahnya memasukkan makanan, meskipun itu makanan berat ya. Misalnya roti yang berat, padahal itu belum bisa dimakannya, dimasukkan ke dalam ke mulutnya. Biasanya anak-anak itu akan melihat dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu contoh teladan kecil ketika kita masih bayi dulu. Oke, next. Nah, berbicara keteladanan, mengapa keteladanan itu penting? Nah, dari Titus 2 ayat 7 ini berbicara tentang keteladanan kita sebagai umat Kristen. Mengapa keteladanan itu penting? Karena dunia butuh keteladanan, yaitu seseorang yang patut ditiru, yang dijadikan panutan dan role model. Nah, mungkin ada yang baru dengar kata role model atau sudah biasa dengar kata role model. Role model itu sama seperti teladan. Dia lebih mungkin meniru ya, lebih mengikuti. Misalnya dia tuh pinter, dia punya fashion yang bagus, misalnya baju yang bagus, cara berpakaian dia bagus. Nah, itu bisa dijadikan role model untuk kita, jadi teladan untuk kita. Next. Nah, kalau berbicara teladan kita yang utama adalah Yesus itu sendiri. Ketika dia dicaci pun dia tidak membalas dengan mencaci maki. Mungkin kalau kita sebagai manusiawi ya, kadang kita mungkin dicaci, kita balas caci ya. Ada yang seperti itu di sini? Haleluya. Mungkin dulu ya, bahkan saya juga mengakui bahwa dulu ketika saya dicaci, saya membalas mencaci maki. Bahkan kadang cacian saya lebih parah daripada mereka yang mencaci saya. Misalnya mereka bilang saya jelek, pasti saya akan caci dia lebih parah lagi. Berusaha untuk kita menang gitu loh. Berusaha agar kita tuh lebih tangguh dari dia gitu loh. Tapi apa itu yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita? Tidak, saudara terkasih. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, apapun yang kita alami, apapun caci maki orang di luar sana maupun di sekeliling kita, serahkan saja pada Dia. Dia siapa? Dia Tuhan. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang mengetahui segalanya tentang kita. Jadi di sini Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Tapi bukan berarti kita diam aja gitu loh. Maksudnya seperti khotbah siapa ya? Khotbah lupa kemarin khotbah siapa yang bukan berarti kalau kita
dipukul, dihajar, disiksa kita diam aja, tidak. Bukan seperti itu. Tapi ini kita lebih ke dalam, apalagi dalam perkataan ya. Lidah kita tidak bertulang, makanya gampang banget ngomong. Coba kalau bertulang, pasti susah ya kita mengatur perkataan kita. Pasti kita. Tapi kalau tidak bertulang, aduh enak banget, gampang banget ngomong sana sini, ngomong semua. Apa yang perlu kita bicarakan, kadang yang nggak perlu pun kita bicarakan. Nah, ini adalah salah satu contoh teladan kita. Bukan salah satu, adalah yang utama yang menjadi teladan kita, yaitu Yesus. Ketika ia dicaci, tidak membalas dengan mencaci maki. Kemudian next. Nah, berbicara keteladanan sesuai dengan tema kita pada saat pagi hari ini, yaitu keteladanan dalam menjadi teladan dalam perkataan. Nah, kita sudah tahu apa itu teladan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan ada beberapa poin yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Bagaimana kita dapat menjaga perkataan kita. Yang pertama yaitu doa minta pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 141 ayat 3, boleh salah satu orang membacanya. Supriyadi membaca Mazmur 141 ayat 3. 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. 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 Jadi ini adalah salah satu harapan. Mazmur sendiri ditulis oleh Daud, banyak puji-pujian Daud, bahkan doa-doa Daud di sana. Ini adalah salah satu doa minta pertolongan Tuhan agar dia dapat menjaga perkataannya. Saudara terkasih, apakah dalam kehidupan kita ketika kita akan memulai hari, ketika kita akan melakukan hal, apalagi yang berbicara tentang berbicara ya, misalnya kita mau berkhotbah, kita mau presentasi, kita mau mengadakan rapat, tapi kita di situ pembicaranya, baiklah kita berdoa dulu meminta pertolongan Tuhan agar setiap perkataan yang kita ucapkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita melupakan hal ini, sehingga ketika kita bicara asal bicara, dan kadang perkataan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali ini adalah poin pertama yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu doa minta pertolongan Tuhan. Kemudian di poin yang kedua yaitu tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan harus bicara. Nah, ini nih yang sering kita alami, apalagi kita yang banyak bicara ya, banyak bicara tapi sedikit melakukan, banyak omong tapi actionnya nggak tahu apa gitu, nggak sesuai dengan yang dia bicarakan. Nah, kadang dia banyak sekali ngomong sampai lupa untuk diam. Awalnya memang ada perkataan yang penting yang bisa dicerna dalam setiap perkataannya. Tapi semakin banyak berbicara, semakin lari kata-katanya. Maksudnya semakin gak jelas, semakin menyerong ke kanan, ke kiri, kemana-mana, nyambung sana, nyambung sini. Jadi di poin kedua ini mengajarkan kita bagaimana kapan waktunya untuk diam dan kapan waktunya harus bicara. Nah, memang ada seseorang yang dikaruniai mereka dapat berbicara banyak hal. Maksudnya banyak bicara. Ada juga yang diam, tapi sekali bicara perkataannya perkataan berkat. Tapi di sini kita mau belajar untuk mengerti kapan sih waktunya diam dan kapan waktunya harus bicara. Terdapat di Mazmur 39 ayat 2. Boleh Benny membacakannya?
Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Mari. Sudah jelas ya di ayat yang kedua ini. Pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, di sini ada kata penekanan yaitu supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Nah, jadi tidak selalu kita harus berbicara panjang lebar. Ada waktunya kita untuk diam dan menghargai orang lain yang sedang berbicara. Ini adalah salah satu cara kita sebagai orang Kristen untuk menahan diri untuk tidak selalu bicara. Kecuali kalau kita selalu bicara tapi perkataan kita itu jelas dan perkataan kita itu memang sudah terkonsep dan memang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita berbicara panjang lebar tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang tidak baik. Kemudian poin yang ketiga, nah ini yang sering terjadi nih. Nggak cowok nggak cewek pasti ini udah sering nih. Tidak gosip, fitnah dan berkata kotor. Ini sering kali kita lihat, apalagi untuk zaman sekarang ya, apalagi zaman sosmed. Kita sering kali lihat video-video, bahkan video-video yang lumayan tidak sesuai dengan firman ya. Seperti kata-kata mungkin kita juga udah tahu ya. Apalagi kita yang sering pakai sosial media, banyak kata-kata yang seharusnya tidak kita dengar. Ataupun kita dengar tapi seharusnya tidak kita cerna dan tidak kita menjadikan teladan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang gosip, mungkin kita semua sudah tahu apa itu gosip. Mungkin Juni tahu apa itu gosip. Oh, tahu. Apa gosip Jun? Supriyadi tahu gosip? Tahu gosip Supriyadi? Apa gosip? Ya ngomongin orang yang belum tentu omongan kita itu benar atau salahnya gitu. Nah, kita suka cerita-ceritain orang. Nah, gosip ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita melakukannya, kita ikut, dan terkadang kita yang digosipin ketika kita tidak ada di dalam perkumpulan itu. Nah, itu seringkali kita alami. Tapi firman Tuhan pada saat hari ini mengajarkan kita untuk tidak menggosip, apalagi fitnah ya. Kalau ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, seringkali fitnah ini mungkin masuk ke bully juga ya. Ke bully, banyak data yang dihimpun di Jepang dan Korea itu banyak remaja, bahkan remaja ya, yang karena nggak tahan dibully dia bunuh diri. Lebih kejam mana sama pembunuhan? Kalau pembunuhan itu kita langsung ngelakuinnya ya, kita bunuh gitu loh. Ini tuh cuma dari omongan doang, cuma dari perkataan orang mau bunuh diri gitu loh. Betapa luar biasanya lidah itu ternyata sangat beracun dalam hari lepas hari kalau tidak digunakan dengan baik. Apalagi fitnah ya, kita sering dengar fitnah, kita sering dikatakan tidak baik, ini itu seharusnya kita tidak mencontohnya atau kita tidak melakukannya. Dan berkata kotor ini seringkali kita dengar atau mungkin pernah kita lakukan, tapi mulai hari ini marilah kita berubah agar perkataan kotor ini tidak keluar lagi dari mulut kita. Dan meskipun kita dengar, jangan kita ikutin. Kadang kita tidak sadar sih, karena kita udah terbiasa ya, bawaan dari kampung atau bawaan dari mana kita berkata kotor. Kadang itu tidak sadar kita lakukan. Nah, ketika kita sering melakukan hal tersebut, kita balik lagi ke poin pertama, doa. Jangan lupa berdoa agar
setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, poin yang keempat, berpikir dahulu baru berbicara. Ini penting sekali, apalagi kita yang suka nyeletuk ya. Tahu nyeletuk nggak? Tidak. Suka nyaut-nyaut. Suka nyaut-nyaut, suka jawab-jawab. Misalnya ada yang berbicara di depan, atau teman orang lagi berbicara, kita suka nyaut-nyaut, tapi kita nggak pikir dulu gitu. Nah, ini boleh nggak sih gini gitu? Boleh nggak sih ngomong gini? Terus kita kadang ngomongnya terlalu berlebihan. Kadang kita bahas yang A, kemudian ada yang berbicara, mereka bahasnya sampai ke B, ke C, ke D, dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita katakan. Jadi berpikir dahulu baru berbicara ini sangat penting agar setiap perkataan yang kita dengarkan, kita ucapkan itu kita pikirkan dulu agar tidak salah tanggap oleh orang lain atau salah dia mengerti. Di Yakobus 1 ayat 19, boleh Paul membacanya? Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, lambat berkata-kata, cepat mendengar. Maksudnya ini adalah hal yang harus kita pelajari. Maksudnya ini adalah salah satu cara agar kita dapat menjaga perkataan kita. Jangan kita asal keluar aja berkata-kata, tapi kita tidak memahami apa sebenarnya maksud dari perkataan yang kita keluarkan tersebut. Di poin yang kelima, poin yang terakhir, yaitu tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Ini seringkali kita mungkin dengar, kita mungkin pernah lakukan, atau ini ada di dekat kita atau di sekeliling kita atau dimanapun yang pernah kita saksikan, kita dengarkan. Seringkali kita berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Nah, ini lebih ke kata-kata kasar ya, kata-kata pedas. Seringkali mungkin ada juga yang bercanda, tapi bercandanya jangan sampai berlebihan sampai orang tersebut marah. Seringkali kita berkata-kata yang membuat orang marah. Nah, hal ini harus kita jaga, harus kita perhatikan. Sesuai di Amsal 15 ayat 1, boleh Firman membacanya? Di Amsal 15 ayat 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, di sini kita diajarkan untuk berkata lemah lembut. Jadi jangan berkata pedas. Tahu ya berkata pedas ya gimana? Bukan pedas cabai. Berkata pedas itu kayak kasar banget gitu. Nah, kayak misalnya kok kamu goblok banget sih gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kok kamu ini ya gitu. Hal-hal yang nggak enak didengar gitu. Nah, tapi di Amsal 15 ayat 1 ini kita diajarkan untuk berkata yang lemah lembut. Lemah lembut berarti kita berkatanya yang baik-baik, bukan berkata dari poin kedua yang tidak sesuai waktunya, asal nyeplos aja, atau kita gosip, berkata kotor, fitnah yang di poin ketiga. Tapi ini adalah final dari poin yang ke-1, 2, 3, 4. Setelah berpikir dahulu baru berbicara, kita masuk ke tidak berkata yang membangkitkan kemarahan bagi orang lain. Nah, jadi poin 1 sampai ke 5 ini saling melengkapi. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana caranya menjaga perkataan kita.
sehingga kita menjadi teladan bagi orang lain. Karena bagaimana cara kita berbicara, perkataan kita itu menjadi penilaian pertama bagi orang lain ketika itu bertemu dengan kita. Orang ini bicaranya bagus, lemah lembut, wah bagus, ini bisa jadi teladan buat kita semua. Tapi bagaimana ketika kita baru berpapasan dengan orang, dia ngomongnya ketus, asal bicara, berbicara kotor? Apa yang jadi teladan dalam kehidupan kita? Tidak ada, saudara terkasih. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan Tuhan untuk memiliki kasih. Jadi bagaimana kita menjadi teladan dalam perkataan kita? Kita harus memiliki kasih itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat membagikannya bagi orang-orang di luar sana, sekeliling kita. Bahkan ini sangat perlu, apalagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, ketika kita di luar sana, di tempat pelayanan, kita PPL, dimanapun kita berada, perkataan kita itu menjadi satu penilaian dalam kita, pelayanan kita dalam mengikuti Yesus. Apalagi kita anak-anak teologi ya, kita akan sering menjadi pembicara. Kita akan sering menjadi, mungkin mengajar sekolah minggu, memimpin pemuda-pemudi. Itu perkataan kita itu menjadi teladan. Tapi kalau kita berkata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang jadi teladan dalam kehidupan kita? Karena kita adalah ciptaan baru yang sudah ditebus oleh Yesus. Jadi jangan perkataan kita itu menjadi sia-sia. Maksudnya kita keluar ngomong-ngomong tapi gak ada gunanya. Tapi biarlah perkataan yang kita ucapkan itu dapat kita pertanggungjawabkan. Karena tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan kedewasaan iman. Kalau iman kita dewasa, apalagi kata-kata itu keluar dari hati kita yang bersih, pasti kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Dia akan kata-kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman dalam kehidupan kita. Karena perkataan kita itu mencerminkan hati kita. Kalau kita ngomong kotor, ngomong jorok, fitnah, berarti hati kita udah gak benar itu. Tapi kalau kita berbicara yang baik, santun, berbicara sesuai kebutuhan, berbicara sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini, marilah kita sama-sama menjadi teladan dalam perkataan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, dan marilah kita meneladani Tuhan Yesus agar kehidupan kita juga dapat menjadi teladan, terutama dalam perkataan kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua, dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin selalu meninggikan Engkau hari lepas hari Tuhan, terlebih dalam perkataan kami. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk seturut firman-Mu. Bagaimana kehidupan kami, kehidupan yang layak di hadapan-Mu, terutama dalam perkataan kami. Mungkin dulu kami banyak melakukan hal-hal kesalahan Tuhan. Mungkin kami banyak berkata yang asal berbicara, atau kami tidak tahu kapan kami waktunya diam, kapan kami waktunya berbicara. Tapi pada saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk kami setiap hari memperkatakan berkat-Mu Tuhan, bukan kutuk, bukan hal-hal kotor, fitnah, maki-makian Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berbicara lemah lembut kepada sesama kami, terlebih ketika kami memohon kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami